Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran dengan NIM 220222141. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua yang masih diberi kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang untuk hadir di presentasi kita pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai pembawa penyempurna akhlak manusia di muka bumi ini. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik yang berjudul presentasi saya pada kesempatan kali ini yaitu pengadaan barang dan jasa. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita akan membahas dulu garis besar dari pembahasan barang dan jasa publik. Yang pertama yaitu apa itu pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, barang dan jasa publik dan jasa swasta. Dan yang keempat yaitu standar harga. Yang kelima, kebijakan. Yang keenam, sistem pengadaan barang dan jasa publik. Yang ketujuh, siklus pengadaan barang dan jasa publik. Yang kedelapan, teknik pengadaan barang dan jasa publik. Yang kesembilan, bentuk pengadaan barang dan jasa publik. Itulah tadi 9 dari garis besar dari pengadaan barang dan jasa publik. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai apa itu pengadaan barang dan jasa publik. Perolehan barang dan jasa publik dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik masyarakat. Dalam kurung publik masyarakat. Pengadaan barang dan jasa publik dapat diartikan secara luas mencangkup isu strategi pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyediaan layanan. Fase pembelian dari siklus pengadaan barang dan jasa akan melibatkan pihak pemasok terpilih, negosiasi serta kontrak barang dan jasa. Selanjutnya yaitu tujuan pengadaan barang dan jasa publik. Dibagi menjadi dua yaitu ekonomi, memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar, waktu, serta harga terendah. Yang kedua yaitu substitusi impor, membatasi pembelian pada perusahaan asing dengan mengutamakan pemasok lokal. Selanjutnya yaitu dimensi penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur vital dalam manajemen pengadaan barang dan jasa publik. Selanjutnya, kepentingan masyarakat. Dalam pengadaan barang dan jasa publik, organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik terjangkau di masyarakat luas. Yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan, kebijakan pengadaan barang dan jasa yang akan sadar akan lingkungan.
Perbedaan barang dan jasa publik dan jasa swasta. Barang publik adalah barang yang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi publik karena bersifat tidak eksekutif dan diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Selanjutnya, barang swasta adalah barang yang dimiliki oleh swasta yang bersifat eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh individu yang mampu membelinya karena harga yang disesuaikan dengan pasar, dengan merumuskan saat penjualan harus untung sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu barang di setengah kolektif adalah barang yang memiliki patungan swasta dan organisasi sektor publik. Contohnya yaitu sekolah swasta dan rumah sakit swasta. Barang atau jasa yang dibiayai oleh publik dapat dikontrakkan kepada sektor swasta atau sebaliknya. Di sini kita membahas hubungan antara sektor publik dan sektor swasta. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan yang mendasar. Yang pertama yaitu sektor swasta cenderung bekerja lebih efisien dan efektif daripada sektor publik. Dan yang kedua yaitu kepentingan pelanggan selamanya dipenuhi oleh pelayanan swasta. Kita beralih ke standar harga. Harga sebagai acuan untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja. Mengapa? Karena penetapan standar harga pada dasarnya akan memberikan petunjuk serta manfaat. Manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya untuk mencapai kinerja. Yang kedua yaitu terciptanya acuan standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan sebagai unit kerja yang ada di organisasi maupun organisasi pemerintah maupun organisasi sektor publik lainnya. Yang ketiga yaitu terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan anggaran. Kebijakan pengadaan barang dan jasa publik itu diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan penganggaran barang dan jasa instansi pemerintah sebagai penyempurna dari aturan dan prosedur sebelumnya, yakni Kepres 80 tahun 2003. Peraturan tersebut merupakan implementasian dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2000 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak jelas, dan undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Namun ada hal yang baru dalam pembaruan dalam Undang-Undang Pelaksanaan Penganggaran Barang dan Jasa saat ini telah diatur dalam Impres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Pempres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik memiliki 4 kerangka kinerja. Yang pertama yaitu kerangka kinerja hukum kerja hukum pengadaan barang dan jasa publik. Yang kedua, kerangka kerja aturan pengadaan barang dan jasa publik. Yang ketiga adalah penggunaan kode model
condes dalam balas kurung. Yang terakhir yaitu manual dan prosedur. Kerangka kerja hukum pengadaan barang dan jasa publik termasuk kewajiban internasional perundang-undangan khususnya pengadaan barang dan jasa, kontrak dan hukum perdagangan secara umum, serta hukum hak paten dan hak cipta, hukum ketenagakerjaan, hukum sewa menyewa, hukum dan kesepakatan sewa beli, arbitrasi serta konsiliasi. Kerangka kinerja aturan pengadaan barang dan jasa ini, banyak negara yang mengandalkan undang-undang kontrak umum untuk mengatur pengadaan barang dan jasa publik, menerapkan aturan internal yang menentukan proses formal penawaran, evaluasi penawaran, penyerahan dan kesimpulan kontrak, serta pengelolaan kontrak. Penggunaan kode model dan penggunaan manual dan prosedur. Penggunaan manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri atas manual kebijakan yang termasuk dalam aturan pembelian dan prosedur administrasi, manual dan prosedur operasi praktek internal, dan manual vendor yang seringkali membentuk borgel mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik. Baik, selanjutnya kita beralih ke siklus pengadaan barang dan jasa. Di sini ada 12 siklus pengadaan barang dan jasa, yaitu kita mulai dari pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa, penetapan peraturan pelaksanaan anggaran, distribusi anggaran ke masing-masing organisasi atau unit, pembuatan aturan pengadaan barang dan jasa, penentuan program, analisis anggaran pengadaan, pengumuman pengadaan, proses tendering, pengumuman hasil pengadaan, pendatanganan SPK, pengerjaan pengadaan, serta terima barang dan jasa. Itulah tadi 12 siklus atau perputaran dari pengadaan barang dan jasa publik di sektor publik. Baik, selanjutnya kita beralih ke teknik pengadaan barang dan jasa publik melalui proses penawaran kompetitif. Yang pertama yaitu penawaran, yang kedua yaitu pengumuman dan undang-undang penawaran kepada publik, pembukaan dan evaluasi penawaran. Yang keempat yaitu perolehan kontrak, yang kelima yaitu ganti rugi terhadap kelalaian. Adapun beberapa bentuk dari pengadaan barang dan jasa publik, yang pertama yaitu sumber pengadaan barang dan jasa tunggal, yang kedua permintaan proposal, yang ketiga pengadaan barang dan jasa publik entitas organisasi publik, yang keempat pembelian dalam skala kecil, yang kelima pengadaan barang dan jasa dari organisasi nirlaba serta organisasi masyarakat. Yang terakhir yaitu penawaran jasa proyek yang ditandai dengan agen honor. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan dari materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini mengenai pengadaan barang dan jasa dari sektor publik. Sekian dan terima kasih.